Perjalanan MotoGP 2026 menjadi tantangan besar bagi salah satu rider paling berbakat, Toprak Razgatlioglu. Juara dunia Superbike itu kini menghadapi realita pahit di kelas utama setelah tampil kurang kompetitif dalam tes pramusim. Toprak sendiri secara jujur mengakui bahwa dirinya selalu sedih karena tidak memiliki kecepatan yang cukup sejak awal. Perasaan itu muncul setelah serangkaian tes yang tidak berjalan sesuai harapan, terutama saat sesi di Buriram. Sebagai pembalap yang sebelumnya mendominasi World SBK, situasi ini tentu menjadi pukulan mental. Di Superbike, Toprak dikenal agresif, percaya diri, dan sangat kuat dalam pengereman. Namun di MotoGP, segalanya berbeda. Motor yang lebih kompleks, karakter ban yang berbeda, serta tuntutan gaya balap yang baru membuatnya harus belajar dari nol. Bahkan dalam beberapa tes awal, performanya tertinggal cukup jauh dari pembalap lain. Ia kesulitan menemukan ritme, baik dalam satu lap cepat maupun saat long run. Adaptasi ini tidak semudah yang dibayangkan, bahkan untuk pembalap sekelas dirinya. Masalah terbesar yang dihadapi Toprak adalah kurangnya feeling dengan motor. Ia belum mampu mengeluarkan potensi maksimal, terutama di fase awal lap. Hal inilah yang membuatnya frustrasi, karena ia terbiasa langsung kompetitif di kategori sebelumnya. Situasi ini juga sempat memengaruhi mentalnya. Dalam momen tertentu, Toprak mengaku kehilangan motivasi dan merasa marah dengan performanya sendiri. Transisi dari Superbike ke MotoGP memang dikenal sebagai salah satu tantangan tersulit dalam dunia balap motor. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada satu hal yang tetap terlihat, kejujuran dan tekadnya. Toprak tidak mencari alasan. Ia sadar bahwa dirinya sedang berada dalam proses belajar yang curam dan butuh waktu untuk benar-benar kompetitif. Perjalanan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal adaptasi mental. Dari seorang juara yang terbiasa menang, kini ia harus menerima posisi di belakang dan membangun ulang performanya secara bertahap. Meski terasa berat, fase ini bisa menjadi fondasi penting bagi masa depannya di MotoGP. Banyak pembalap besar yang juga mengalami kesulitan di awal sebelum akhirnya menemukan performa terbaiknya. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Toprak bisa cepat, tapi kapan ia akan benar-benar menyatu dengan motor MotoGP-nya. Situasi sulit sedang menyelimuti tim Yamaha di MotoGP 2026. Dan kali ini, peringatan datang langsung dari pembalap andalan mereka, Fabio Quartararo. Juara dunia 2021 itu secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proyek besar Yamaha, yang dinilai belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan signifikan. Musim ini, Yamaha mengambil langkah berani dengan meninggalkan mesin inline-4 yang telah lama digunakan dan beralih ke konsep V4. Sebuah perubahan besar yang diharapkan bisa membawa mereka kembali bersaing di papan atas MotoGP. Namun kenyataannya justru jauh dari harapan. Dalam tes pramusim di Buriram, performa Yamaha masih tertinggal cukup jauh dari para rivalnya. Bahkan, semua pembalap Yamaha finish sekitar 1 detik lebih lambat dari posisi terdepan. Bagi Quartararo, masalahnya bukan sekadar hasil, tapi arah pengembangan motor yang belum jelas. Ia mengungkapkan bahwa motor baru Yamaha justru masih lebih lambat dibandingkan versi sebelumnya, terutama dalam simulasi balapan. Selisihnya bahkan mencapai 7 hingga 8/10 detik. Hal ini menjadi sinyal serius bahwa proyek ini belum siap. Quartararo pun menegaskan bahwa proses kebangkitan Yamaha tidak akan instan. Bahkan, ia memperingatkan bahwa timnya bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan sepanjang musim 2026 hanya untuk kembali kompetitif. Masalah lain yang memperparah situasi adalah kendala teknis. Yamaha sempat menghentikan program pengujian untuk menyelidiki isu pada mesin V4 mereka. Tak hanya itu, keterbatasan komponen juga membuat mereka tidak bisa memaksimalkan waktu tes. Dalam kondisi seperti ini, Quartararo mengaku bahwa timnya masih belum menemukan arah pengembangan yang jelas. Ia bahkan menyebut
bahwa setidaknya separuh musim pertama akan dihabiskan hanya untuk memahami motor baru ini, bukan untuk bersaing di depan. Tekanan tentu semakin besar. Sebagai pembalap utama, Quartararo bukan hanya dituntut tampil cepat, tapi juga menjadi penentu masa depan proyek Yamaha. Namun dengan kondisi saat ini, ia mulai meragukan apakah target tersebut bisa tercapai dalam waktu dekat. Situasi ini juga mencerminkan betapa kompleksnya perubahan teknis di MotoGP modern. Mengganti konsep mesin bukan hanya soal performa, tapi juga menyangkut keseimbangan motor, grip, hingga karakter balap secara keseluruhan. Dan Yamaha saat ini masih berada di tahap paling awal dari proses itu. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Yamaha bisa bangkit, tapi apakah mereka bisa melakukannya sebelum semuanya terlambat. Musim MotoGP 2026 belum dimulai, tapi satu fakta sudah terlihat jelas. Ducati dan Aprilia kembali menjadi ancaman terbesar di lintasan. Dan kali ini pengakuan itu datang langsung dari salah satu rising star MotoGP, Pedro Acosta. Setelah menjalani tes pramusim di Buriram, Acosta memberikan komentar yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa kecepatan Ducati dan Aprilia terasa menakutkan. Sebuah kata yang jarang keluar dari pembalap muda penuh percaya diri seperti dirinya. Meski begitu, sebenarnya hasil tes KTM tidak sepenuhnya buruk. Acosta bahkan berhasil menjadi pembalap KTM tercepat dan finish di posisi 6 besar. Ia juga mengaku cukup puas dengan perkembangan motor KTM RC16 versi 2026 yang dinilai jauh lebih stabil dan lebih ramah terhadap ban dibanding musim sebelumnya. Motor terasa lebih natural, lebih mudah dikendarai, dan memungkinkan simulasi balapan berjalan lebih konsisten. Namun di balik semua progres itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. KTM masih tertinggal. Acosta secara jujur mengakui bahwa meski dirinya cukup dekat dalam time attack, saat masuk ke simulasi balapan, perbedaan performa mulai terlihat jelas. Dan disitulah Ducati dan Aprilia benar-benar menunjukkan kekuatan mereka. Menurut Acosta, ritme balapan kedua pabrikan tersebut berada di level yang berbeda. Bahkan, ia menyebut performa mereka terlihat sangat mengesankan sekaligus menakutkan. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi Ducati masih berlanjut, sementara Aprilia semakin mendekat sebagai penantang serius. Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi KTM. Walaupun mereka mengalami peningkatan signifikan dibanding musim lalu, gap dengan dua pabrikan teratas masih cukup besar. Dan bagi Acosta, ini bukan sekadar soal hasil tes, tapi gambaran nyata tentang betapa ketatnya persaingan di MotoGP saat ini. Menariknya, meski mengakui keunggulan rival, Acosta tetap menunjukkan optimisme. Ia percaya KTM berada di jalur yang benar dan peningkatan yang mereka capai bisa menjadi fondasi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, satu hal yang pasti, MotoGP 2026 tampaknya akan kembali didominasi oleh dua kekuatan besar, Ducati dan Aprilia. Sementara tim lain, termasuk KTM, masih harus bekerja ekstra keras hanya untuk bisa mendekati level tersebut. Kini pertanyaannya, apakah Acosta dan KTM bisa mengejar ketertinggalan itu? Atau justru musim ini akan menjadi milik Ducati dan Aprilia sekali lagi?